merubah perbedaan tadi ya? Bukan mengobati. Oh, jadi mengobati sama ingin merubah itu sama dong artinya? Bukan? Itu Ya. keluarga ikut teredukasi. Betul. Jadi yang saya lakukan, kebetulan saya backgroundnya psikologi. Saya kemarin harus beli itu loh, karpet yang rumput-rumputan itu, saking susahnya. Saking susah cari rumput yang subur di rumah. Di perkotaan. Ayo, benar. Ayo main bola tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat cerita yang sedang dengerin podcast aku? Nah, aku Lia Lubis di podcast Coba Cerita. Dengerin yuk. Mau ngobrol-ngobrol bareng hari ini dengan seorang ibu yang memiliki anak dari spektrum autisme. Oke, kita sapa dulu ya. Namanya Mbak Diah Awitasari atau biasa aku sapa Mbak Wita. Apa kabar Mbak Wita? Baik, Mbak Aduh, Diah. gimana Mbak perjalanannya? Lumayan? Untungnya hari ini siangnya agak sejuk ya. Aduh. Jadi cukup nyaman lah. Iya. Walaupun agak berjuang ya. Wow. Tapi terima kasih loh Mbak udah mau datang ke studio podcast, ngobrol bareng sama Dengan senang teman-teman hati. sobat cerita. Aku banyak pertanyaan nih soalnya. Apa ini Wah. sih yang mau ditanyakan? Jadi gini, mungkin aku announce dulu ke teman-teman kalau Mbak Wita ini selain ibu dengan anak berkebutuhan khusus, ya, beliau juga seorang psikolog. Benar ya Mbak ya? Iya, betul. Artinya memang Mbak Wita memang ada background psikolognya gitu kan, pernah paham lah gitu sedikit banyak tentang pola asuh anak-anak sesuai dengan umurnya. Nah, masalahnya Mbak, aku ini orang awam, aku tuh nggak ngerti, nggak sepinter Mbak Wita, makanya aku pengen tanya. Mungkin bukan lebih sepinter saya, Iya. kebetulan saya duluan aja gitu Oh. ya. Jadi saya mengalami duluan ya, itu mungkin ya. Betul, yang saya betul, mau oke. sharing ya. Nggak ada hubungannya dengan lebih pinter atau nggak pinter. Oke. Ya, ya. Artinya sebagai seorang awam, dia pengen nanya nih tentang pengalaman Mbak Wita sama Lintang. Oke. Oke ya. Sekarang Lintang umurnya berapa Mbak? Sekarang 13 tahun. Tahun beberapa bulan lagi mau 14. Oh, udah dewasa ya, udah menuju remaja ya. Remaja. Alhamdulillah. Nah, artinya aku melihat Mbak Wita ini kan luar biasa ya. Maksudnya Terima kasih. mindset apa ini yang Mbak Wita tanamkan ke diri Mbak Wita sendiri untuk bisa sampai akhirnya kayaknya sabar banget ngedidik Lintang, nemenin dia belajar. Kan Lintang itu nggak sama dengan anak tipikal pada umumnya ya. Ya. Bagaimana dia memahami pelajaran, mengekspresikan emosi, atau bahkan justru bersosialisasi dengan ibunya. Tentu beda ya Mbak ya. Nah, itu mindset apa sih Mbak yang Mbak Wita tanamkan ke diri Mbak dulu deh gitu. Makasih loh pertanyaannya. Iya. Karena tadi diselipkan kata-kata sabar banget membimbing Lintang, menemani. Sabar nggak ya? Nah. Ditanya ya begitulah. Saya nggak tahu itu cukup sabar atau enggak. Betul. Gitu ya. Tapi mungkin mindset utama yang saya tanamkan ke diri saya adalah anak ini titipan. Yang nitipin tuh yang membuat kita hidup loh. Wow. Jadi kamu dititipi oleh yang maha pemberi hidup ini. Saya jadi merasa punya tanggung jawab untuk menerima titipan ini, menjaganya supaya nanti suatu saat saya kembali, saya mempertanggungjawabkan titipan ini itu dengan lega. Wow. Itu Mbak Lia. Oke. Luar biasa ya, saya sampai merinding. Nah, dari kata bertanggung jawab, artinya kan Mbak memang merasa kalau kita dititipin gimana sih Mbak? Ya harus ada kata harus diapain titipannya, kan gitu kan ya. Apa yang harus aku lakukan dengan titipannya? Masalahnya apa yang dititipkan itu kan tidak sama ya. Benar nggak? Tiap anak aja walaupun anak kita kembar, ya beda karakternya, ya kan, fisiknya, ya semuanya lah. Nah, akhirnya Mbak Wita
apa yang Mbak Wita lakukan? Di kesadaran bahwa ternyata kita sebagai seorang yang dititipi, artinya kan akan ada alam pertanggungjawaban ya Mbak. Tentang apa yang sudah kita lakukan, tugas kita tuh kita ngapain aja. Nah, dari apa yang Mbak omongin barusan, apa yang sudah Mbak lakukan? Apa yang sudah saya lakukan terhadap Lintang ya? Terhadap Lintang ya. Betul. Saya berusaha memberikan yang terbaik yang dia butuhkan. Oke. Mungkin awalnya berangkat dari saya ingin menunjukkan peran saya sebagai ibu gitu ya. Tapi peran sebagai ibu itu kan kompleks ya. Apalagi dalam konteksnya saya sebagai ibu dari anak berkebutuhan khusus. Jadi saya seperti melihat kamu itu butuhnya apa sih nak? Bagaimana mengoptimalkan tumbuh kembangmu nak, supaya suatu saat nanti anak ini menjadi anak-anak yang mandiri, dia bisa merawat dirinya sendiri, bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, bagaimana dia bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya, syukur-syukur dia juga bisa menginspirasi orang lain gitu. Jadi berangkat dari apa yang dia butuhkan, ya saya sesuaikan dengan usia perkembangannya, dengan sesuai dengan tahapan perkembangannya dia, gitu Mbak. Betul. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan, misalnya contoh kebutuhan untuk A. Oh, saya melakukan terapi ini atau terapi itu, gitu. Apa yang sifatnya lebih ke apa yang Mbak minta lakuin gitu? Aku kan soalnya nggak paham ya Mbak, kebutuhan mereka tuh apa? Gitu. Ini mungkin saya boleh cerita berangkat dari perjalanannya Lintang dari kecil ya. Boleh. Gitu ya. Jadi saya mendapatkan diagnosa bahwa anak ini berbeda itu waktu Lintang umur 9 bulan. 9 bulan ya. Itu yang mengatakan dokter anaknya dia gitu. Dokter anaknya bilang, Bu, anak ini agak berbeda. Dia kalau datang ke klinik untuk diperiksa kan tumbuh kembangnya, biasanya bayi itu kan akan melihat mata dokternya gitu. Itu yang dilihat stetoskopnya. Jadi dia lebih nyaman lihat benda. Saya nggak tahu, tapi ibu boleh ya konsultasi sama dokter tumbuh kembang anak. Gitu dokter itu gitu. Gitu. Ya. Nah, saya yang punya background psikologi ini kan jadi seperti wah gitu ya. Karena saya kan belajar tentang manusia itu ada tahapan perkembangannya, ada tugas-tugas perkembangan di setiap tahapnya gitu. Saya juga jadi aware, iya ya, ada keterampilan tugas perkembangan yang harusnya muncul di usia 9 bulan itu, ini hilang. Nah, dari situlah perjalanan dimulai. Saya cari konsultasi dengan dokter tumbuh kembang, katanya berarti ini harus diterapi, salah satu bentuk terapi tertentu. Saya explore tuh bentuk terapinya. Tapi di sisi lain, dia harus juga disiap, anak ini belum merangkaknya lama, karena dulu kan ada masalah ya, kalau anak-anak itu nggak merangkak itu punya masalah. Anak merangkak lama juga, anak ini berangkat tapi berangkatnya lama, itu juga sign buat saya. Gitu. Jadi umur satu tahun setengah itu dia belum bisa jalan gitu, merangkak tapi gitu ya. Ini juga berbeda. Nah, akhirnya saya jadi cukup rajin mencari waktu untuk konsultasi dengan dokter tumbuh kembang. Waktu itu sampai 2 saya cari gitu ya. Nah, sarannya beda-beda. Beda-beda ya. Nah, jadi kan saya mengikuti saran profesional nih, terapi apa yang cocok buat dia. Dokter A mengatakan terapi, jenis terapi ini. Saya explore terapi itu. Kemudian dokter yang berikutnya lagi, dia sensori integrasinya yang harus istilahnya diperbaiki lah gitu ya. Berarti dia sudah harus mengikuti terapi ini. Nanti bicaranya juga ya gitu ya. Tapi kan anak ini setiap dibawa terapi itu kayak nangis gitu ya. Paling nggak dia dikenalkan deh sama aktivitas sosial. Nah, waktu itu kan dulu masih zaman dia lahir di awal-awal 2000
10-11 itu kan ada tempat bermain buat anak-anak ya, yang memang terstruktur gitu. Jadi saya ajak main di situ, aktivitasnya fisik. Sampai wah ini kayaknya harus di terapi sensori integrasinya gitu, sama terapi itu. Sampai di titik progresnya nggak kelihatan. Oh, udah berapa lama itu terapinya? Progresnya tidak kelihatan. Sekitar 6 bulan ya, gitu ya. Kemudian saya konsultasi lagi sama psikolog gitu. Kebetulan saya waktu itu juga masih aktif ya di Himpunan Psikologi Indonesia. Jadi juga ada beberapa rekan senior yang saya tanya gitu ya. Coba dicek lagi. Nah, saya dapat rekomendasi ke dokter tumbuh kembang khusus lain lagi nih. Dari situ itu dia umur 20 bulan. Di situ diagnosanya keluar. Oh, anak ini spektrum autisme. Namanya waktu itu VDD-NOS. Apa tuh Mbak maksud? Ya, itu salah satu spektrum autisme gitu ya. Jenis klasifikasinya gitu. Oke. Nah, jadi apa dok? Oke, berarti terapinya ini. Jadi saya belajar mengedukasi diri saya bagaimana sih handling anak dengan autisme ini gitu. Terapinya saya ngikutin dokter itu ya, dokter tumbuh kembang ini, dan saya bandingkan dengan terapi-terapi selanjutnya, ini memang jauh lebih terstruktur. Saya nggak perlu sebutin lah ya kliniknya apa, dokternya apa gitu. Tapi di lain sisi saya juga harus mempersiapkan diri saya. Kan nggak gampang ya terima anak yang tadinya kita harapkan punya anak itu, bayangan kita itu akan 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5 yang kita planningkan di kepala kita sebagai orang tua, it didn't works at all. Saya punya anak lintang tuh di usia ke-11 pernikahan saya. Udah lumayan berjarak ya. Jadi saya kan punya idealisme ya, wah nanti kalau punya anak tuh begini kayaknya hadiah betul-betul. Jadi waktu hamil itu benar-benar saya jaga, saya ini dengan ekspektasi yang ideal menurut saya. Ternyata dengan diagnosa itu buyar semua gitu. Betul. Oke. Nah, artinya tadi seperti yang Mbak Wita obrolin, saya juga punya pengalaman mindset yang salah nih Mbak. Makanya saya hari ini belajar banget nih dengan Mbak Wita. Artinya gini, saya juga punya anak yang berkebutuhan khusus, walaupun namanya bukan autisme. Pada saat saya datang ke terapis, saya punya pemahaman bahwa atau ke tempat terapi lah, kan banyak kayak klinik-klinik terapi gitu kan. Saya bawa pokoknya ya udah kamu masuk kelas, ketemu sama terapinya, nanti kamu diajarin apa aja ikut. Setiap hari anak saya tuh keluar nangis, Bu ngapain sih Bu terapi-terapi kayak gini Bu? Aku tuh cuma disuruh pakai tali, lompat kanan, kiri, main bola. Aku tuh nggak mau main bola gitu loh. Iya, kan gitu ya. Nah, dari cerita Mbak Wita tadi kan aku jadi relate ya. Jangan-jangan aku sebenarnya masih punya persepsi yang salah deh dengan datang ke terapi itu mau apa. Jangan-jangan aku masih punya persepsi bahwa anak gue sakit, pokoknya gue nggak mau tahu, datang ke terapi dia sembuh gitu ya. Nah, ketemu magic dong ya. Iya, kayaknya sih seperti itu ya ekspektasinya. Nah, kalau kayak gitu aku gimana tuh Mbak Wita? Ya, memang sih. Jadi yang perlu dipahami ini buat saya juga dalam perjalanan saya dan juga mungkin teman-teman yang dengarkan podcast ini ya, buat Mbak Lia juga. Jadi anak-anak dengan diagnosa autisme ini, spektrum autisme ini kan bukan penyakit. Ini adalah kelainan tumbuh kembang yang berakibat mungkin memiliki cara berpikir berbeda, cara berinteraksi yang berbeda. Di terapi gunanya apa? Untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya. Bukan merubah perbedaan tadi ya? Bukan mengobati. Jadi mengobati sama ingin merubah itu sama dong artinya? Bukan gitu? Enggak. Mengobati itu karena dia sakit diobatin. Kalau dia flu diobatin sembuh. Kan ke dokter gitu. Oh dia sakit, kenapa pilek, batuk gitu, dikasih obat sembuh. Itu penyakit. Tapi autisme nggak ada obatnya. Jadi bagaimana
dalam konteks anak saya waktu itu bagaimana anak ini dipersiapkan supaya tumbuh kembang dia optimal, sehingga itu tadi dia bisa menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab pada dirinya. Syukur-syukur dia bisa manfaat buat orang banyak. Misalnya nih Mbak Lia ya, pada waktu itu dia tonus ototnya tuh lemah, karena dia lebih suka main di lantai, menjajarkan mainannya itu, bikin mobil tuh dijajar-jajar gitu ya, khas anak autis. Atau dia bermain melihat kipas angin yang muter. Itu udah bisa berlama-lama, dia enjoy banget tuh melihat banget kan? Gitu. Kalau kelamaan, kan fisiknya nggak akan tumbuh kembang. Padahal pertumbuhan motorik itu pertumbuhan paling penting buat anak usia dini pada waktu itu. Makanya harus terapi tadi, main bola, nangkep bola, supaya ininya bergerak, tonus ototnya makin kuat. Sehingga kalau dia harus melakukan sesuatu menggunakan ototnya, itu makin strong. Gunanya apa? Nanti kalau sekolah, duduknya makin kuat lama. Nulisnya dia cepet, kalau enggak tadi begini nih, ngantuk di kelas. Iya, betul. Jadi paham aku. Bukan mengobati, tapi tadi membuat tumbuh kembangnya optimal. Karena saat ini yang terjadi dia bukan sakit, cuman kurang optimal tumbuh kembangnya. Betul. Nah itu kan aku ya yang sebagai orang tua yang butuh dikasih edukasi dong, betul nggak Bu Wita? Iya, betul. Nah, artinya dari cerita Mbak Wita tadi, aku makin mengerti bahwa kalau memang dia bukan penyakit, artinya kita di sini sebagai pembimbing, benar? Atau apa? Karena kan jujur terapi itu 2 jam Mbak Wita. Di rumah tuh hampir 24 hour kita, gitu kan ya? Mbak Lia, the best therapy in life itu adalah ibu atau orang tua di rumah lah. Itu the best terapis. Jadi kalau kita datang ke terapi, ada terapi yang namanya itu sebenarnya terapinya itu mengajarkan cara bergeraknya. Misalnya kalau terapinya gerak gitu ya, atau kalau terapi bicara ya aktivitas untuk bicaranya dia. Tapi itu kan harus dikerjakan lagi di kehidupan nyatanya, di rumah. Ya kitalah orang tua yang harus menciptakan suasana hubungan di rumah ini, gitu ya, supaya apa yang sudah dilatih, diajarkan di tempat terapi itu di bahasa kerennya diimplementasikan lah di kesehariannya di rumah. Gitu. Nah gimana kalau ternyata di rumah aja aku masih yang pengen ini melakukan hal-hal yang sifatnya untuk diriku sendiri, sering kecapean, burn out, males. Ya yang sifat-sifat yang kayak gitu tuh Mbak Wita. Kalau kayak gitu gimana dong Mbak Wita? Ya kita juga boleh dong punya me time ya sebagai ibu ya. Artinya masih boleh ya punya me time? Harus. Karena begini, me time menurut saya itu membuat kita kan terenergize. Kayak baterai dicas lagi gitu. Begitu kita dicas lagi, nyala lagi kan, kita punya energi untuk taking care anak kita. Gitu. Jadi kalau Mbak Wita di rumah apa? Ada kerjasama dengan neni kah atau ayah kah atau gimana? Karena kan pada saat tadi Mbak Wita bilang aku ngecas dulu ya, give me 5 minutes misalnya atau 15 menit gitu. Mau bikin kopi dulu nih, mau leye-leye bentar gitu ya. Itu me time saya. Karena kalau kalau kita nyetir mobil ya kenceng terus kan panas mesinnya, ngegas terus ya. Nah ini kan harus berhenti dulu di rest area bentar aja gitu ya. Cukupi diri kita, cas baterai kita. Saya yakin para orang tua ibu di sini punya cara masing-masing untuk me time-nya gitu ya. Nah setelah kita enak lagi badannya, kita lebih punya tenaga untuk merawat atau menemani anak kita gitu. Artinya tuh benar-benar saat kita tadi dititipi anak dengan Mbak Lintang, aku dengan anakku. Artinya kan kita benar-benar ternyata harus prepare satu keluarga ya Mbak ya, nggak bisa aku doang. Ya udah itu kan kerjaan kamu mah gitu kan. Satu keluarga ikut teredukasi. Betul. Jadi yang saya lakukan, kebetulan saya backgroundnya psikologi gitu ya. Secara knowledge, secara pengetahuan
saya lebih punya knowledge-nya tentang tumbuh kembang anak dibandingkan suami yang background-nya beda gitu. Betul. Tapi ketika kita jadi satu keluarga kan kita harus saling mengedukasi. Jadi ada bagiannya. Apalagi dulu waktu Lintang masih kecil, saya masih harus, karena saya juga bekerja, jadi saya harus punya pengasuh gitu ya, yang bisa menemani Lintang. Pengasuhnya ini setiap saya konsultasi ke dokter, ke terapis saya bawa. Jadi dia juga belajar. Nanti di rumah gini ya, ini ya, gitu. Dan itu dia lakukan. Jadi dia sendiri juga senang karena dia belajar sesuatu yang baru gitu. Oke, jadi benar-benar strateginya tuh jalan ya Mbak ya. Betul. Oke, aku hari ini mau me time 15 menit, Mbak kamu gantiin aku. Iya. Tapi benar-benar gantiin, bukan yang pongok gitu ya. Memang Iya. dia tuh udah diedukasi Betul, juga. betul. Oke. Nah, suami kan waktu itu masih full kerja di kantor ya. Jadi waktu dengan ayah gitu ya. 1 minggu biasanya atau hari libur kita sempatin sebentar kemana, kalau 1 minggu kadang-kadang juga ada kerjaan ya kita jalan sendiri Jalan gitu. sendiri ya. Oke, nah artinya apa Mbak? Apa Mas Lintang selalu mau sama yang lain, sama mbaknya atau sama ayahnya? Kadang-kadang kan ada anak yang aku mau sama ibu aja, aku nggak mau sama mbak. Nah, ada masanya begitu, kita edukasi aja. Okay. Karena kalau mau nyaman kita terus kita turutin, selamanya dia akan tergantung sama kita. Ada masanya dia tantrum, ada di sekolah dia minta ditemenin dalam kelas, ada tuh sampai guling-guling di sekolah. Tapi saya udah bilang ke sekolah, Bu, nanti saya mau tinggal anak ini, kalau dia nangis biarin aja, kasih dia, saya nggak kasih dia ruang untuk tantrum, keluarkan dulu semua, jangan dibantu, jangan tolong dipastikan kondisinya aman, supaya nggak terluka atau apa. Besoknya dia udah pede banget sekolah sendiri. Iya. Luar biasa. Sama waktu itu naik jemputan. Wah, dia nggak mau, harus ditemani. Kan naik jemputan, oke, Pak, saya bilang nih sama supir jemputan, nanti saya ikut sampai pertigaan sana, saya turun ya. Iya. Dia bilang gitu. Udah ya, bye. Terus saya telepon, Pak, dan di jemputan itu kan ada kayak chaperonnya ya yang nemenin ya. Saya tanya, aman Bu, Lintang nggak apa-apa sampai sekolah happy. Ya udah, besoknya dia pede banget. Jadi memang selalu ada satu titik tertentu yang kita tuh harus jadi raja tega gitu ya. Raja tega yang aman lah tetap ya buat anak kita. Raja tega, dan mungkin aku melihat kayak Mbak sendiri tuh trust sebenarnya anak kita tuh mampu. Yes, iya, kadang-kadang kita itu mungkin sebetulnya kita yang punya masalah gitu, anak kita mampu kok, kita aja yang nggak, padahal dia punya kemampuan, kita aja yang nggak terasa sama dia. Sebenarnya masalahnya kan di kita ya, bukan di anak gitu. Betul. Nah, satu lagi nih Mbak ya, aku mau nanya. Sebagian besar yang aku lihat di lapangan, ya kalau udah punya yang namanya anak berkebutuhan khusus, pastikan effort secara bayar sekolahnya kudu yang begini, harus pakai shadow teacher, atau mungkin dia harus disekolahkan lagi di luar dari sekolah umum, ikut terapi ini, terapi itu. Artinya itu kan butuh biaya. Iya. Oke, ya. Nah, kalau mungkin untuk orang tua yang memang ada biayanya, aku rasa nggak masalah. Tapi gimana nih Mbak? Aku banyak loh ketemu di luar sana yang anak-anaknya autis, tapi datang dari keluarga yang sangat berketerbatasan. Nah, edukasi seperti apa sih Mbak yang harus kita share mungkin untuk semua penikmat podcast ini ya? Kan kita tidak selalu datang dari kalangan menengah ke atas tentunya. Iya, Mbak Lia, saya percaya semua orang tua itu berdaya. Dia punya kemampuan, tapi mungkin pada saat ini kemampuannya, potensinya ini belum keluar. Menarik ya. Jadi nggak usah ngomong financial issues deh gitu ya. Misalnya nih, saya justru apresiasi kepada misalnya keluarga yang tinggal di daerah gitu ya, yang mungkin fasilitas sekolah terbatas gitu ya, fasilitas terapi terutama itu kan terbatas. Tapi mereka bisa memanfaatkan alam.
Kalau saya perhatikan ya, terapinya anak-anak ini itu kan kayak loncat-loncat gitu ya, main trampolin atau dia bergantung-gantung. Itu kalau saya lihat, saya ingat zaman kecil dulu kalau diajak ayah saya tur ke daerah gitu ya, itu mereka bisa gantungan pakai akar pohon ya, terus bikin mainan dari daun pisang di ini, kemudian mereka main lumpur, main pasir. Itu kan sebenarnya menstimulasi taktil mereka kan. Yang kalau di kemarin saya harus beli itu loh, karpet yang rumput-rumputan itu, saking susahnya. Saking susah cari rumput yang subur di rumah. Di perkotaan. Ayo main bola tapi di atas rumput. Itu salah satu. Jadi sebetulnya kalau kita cukup memperdaya tadi. Iya, memberdayakan kita. Apa sih di sekitar kita yang bisa kita optimalkan? Itu juga sangat bisa. Yang penting kita tahu anak kita ini kebutuhan yang perlu distimulasi apanya. Itu yang penting ya. Iya. Dan apalagi sekarang ya, kebetulan saya kan ada di komunitas Forum Keluarga Spesial Indonesia ya. Jadi isinya itu anak-anak orang tua dari anak berkebutuhan khusus itu dari seluruh Indonesia. Dan saya yakin mungkin fasilitas di daerah tertentu tidak sebagus di daerah lain gitu ya. Tapi mereka kan tetap teredukasi nih apa yang dibutuhkan anak saya, tetap dan memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya ini untuk menstimulasi anak-anaknya gitu. Artinya benar ya, Tuhan itu nggak salah pilih dong ya. Bukan berarti seolah-olah anak kebutuhan khusus hanya untuk yang memiliki ekonomi menengah ke atas. Kan nggak gitu ya berarti ya. Cuman kita tuh kurang mau belajar aja kan ya. Iya nggak sih? Sebetulnya Tuhan tuh kan nggak salah kasih rezeki ya. Iya, itu maksudnya. Ya, betul. Jadi kenapa juga rezekinya Lintang dititipin ke saya? Saya nggak tahu kalau dititipin ke orang tua lain. Dan kenapa orang tertentu juga ketitipan anak-anak berkebutuhan khusus ini, pasti ada message tertentu yang Tuhan pengen edukasikan, ingin berikan, anugerahkan lah ke orang ini. Tinggal bagaimana kita melihat itu sebagai bentuk edukasi. Mbak Lia, kalau bukan karena Lintang mungkin kita nggak akan ketemu loh di podcast ini. Ngapain juga kita ngobrol-ngobrol kan? Betul. Lintang yang inspirasi kita semua. Dan itu Tuhan yang titipin. Kenapa Lintang dititipin ke kita? Supaya kita juga bisa belajar dari pengalaman ini kan. Salah satunya mungkin kalau nggak karena Lintang, Mbak nggak punya sertifikat yang banyak ya, sertifikasi yang panjang ya, ngambil ini kan karena pengen paham kayak ini, gue pengen ngerti deh ini. Bukan karena saya pengen terkenal, betul. Atau jago, enggak. Saya kan jadi coaching atau jadi seolah-olah lebih tahu ngajarin orang, karena kebutuhan. Bukan jadi terapis, ya berangkat dari situ. Dan itu yang profesi saya bukan terapis gitu, tapi saya berkawan baik lah dengan terapis ya, dengan psikolog klinis gitu ya, klinis anak gitu. Menurut saya psikologi tapi bukan di klinis anak gitu ya, bukan di klinis dewasa juga gitu. Tapi saya jadi memiliki pemahaman cukup gitu ya untuk saya bisa bagikan kepada orang tua yang mungkin nggak sama persis ya dengan saya, tapi ada di kondisi yang mungkin memerlukan kesadaran dan pencerahan gitu ya. Luar biasa ya. Gitu. Luar biasa. Jadi artinya kalau boleh saya ambil kesimpulan nih dari pembicaraan kita sepanjang ini, nggak ada kata yang nggak mungkin ya Mbak ya untuk mendampingi ibaratnya anak-anak berkebutuhan khusus. Tadi seperti yang kata Mbak Lintang, nggak selalu masalah ekonomi, tinggal masalah mau nggak sih sedikit berpikir atau memperdayai lingkungan sekitar. Aku inget tuh Mbak Lita pernah ngajarin aku gini, kalau kamu tinggal di perkotaan ya kamu lihat aja apa di situ possibility yang bisa bikin anak kamu belajar. Aku bingung ya, apa? Orang tetangga sebelah, warung, kayaknya sih biasa ya Mbak. Tapi ternyata bisa ya. Lintang itu nggak ngerti nih sampai sekarang caranya belanja di warung. Oke. Perkotaan soalnya. Tinggalnya di Tapi buat anak-anak yang tinggal dekat dengan dia tahu gimana itu life skill loh. Oke. Dia menghitung uang. Jadi bukan diumpetin di rumah ya Mbak, justru diajak ya. Iya. Oke. Bagaimana menyapa tetangga? Salah satu
tantangan yang Lintang hadapi sekarang itu adalah social interaction ya. Jadi sekarang ini lagi mulai saya ajak untuk yuk kita ke undangan pernikahan gitu ya. Itu bertahap sekali memperkenalkan dia karena dia selalu terganggu dengan sesuatu yang berisik yang ramai. Kecuali sekolah itu dia nyaman banget karena dia kan udah familiar di situ. Tapi di lingkungan baru yang dia nggak kenal itu luar biasa. Jadi kalau nanti mau ada kondangan nih ya minggu depan, seminggu sebelumnya saya udah preparing dia nih. Oke. Jadi itu salah satu tantangan. Tapi buat anak-anak yang tinggal di perumahan yang mungkin lebih dekat gitu, dia punya skill lain tuh. Sepanjang kita make sure aman buat dia ya. Gitu. Artinya kalau dari Mbak Wita yang cerita barusan, selalu libatkan anak kita dalam kegiatan sehari-hari. Bukan justru gak usah lah dia ikut, nanti nggak repot atau orang lain ngeliatin atau kadang-kadang suka. Itu yang salah akunya kali ya, yang memang masih punya setting mindset yang error deh kayaknya. Aja daripada repotin, gak usah ke supermarket. Padahal ke supermarket tuh dia belajar caranya belanja. Kalau di supermarket gimana, di pasar gimana, gitu ya. Yang paling headache tuh yang kekawinan itu loh Mbak. Ya nggak sih? Udah mulai kan orang attention sama kita. Kok kita yang jadi salah tingkah, anaknya sih kayak biasa aja. Bener. Kenapa anaknya diliatin gitu ya? Gitu. Ya. Salah satu yang terberatnya itu ya, kadang-kadang kita belum menerima seutuhnya. Kalau kita belum menerima ya repot ya. Ya. Jadi kitanya yang nggak nyaman, jadi kita membatasi gerak anak kita. Padahal exposure buat anak-anak ini itu penting. Kita kan nggak selamanya akan nemenin mereka ya Mbak Lia ya. Jadi justru pada saat kita mulai menerima, anak itu justru leluasa untuk belajar. Betul. Karena kita tidak lagi do and don'ts, benar nggak sih? Iya. Jadi kayak list ini yang boleh, ini nggak boleh gitu ya. Gitu. Kadang-kadang kita sama Neni juga, kamu nanti bilang sama jangan begini, jangan gitu, jangan ini ya. Justru kasih dia kebebasan gitu ya Mbak ya. Siap. Kebebasan yang bertanggung jawab ya. Maksudnya ada tujuannya. Kebebasan yang teredukasi dong, betul kan? Oke, makin hangat pembicaraan kita. Tapi memang selalu saja durasi yang membatasi. Insya Allah nanti ada kesempatan lainnya, Mbak Wita ya, kita bisa ngobrol lebih banyak. Pasti kan banyak ya, nggak hanya sisi-sisi Lintang dari satu sisi yang bisa kita jadiin bahan pembelajaran, pasti banyak sisi lain. Nah, aku sebelumnya mau ngucapin terima kasih, atau mungkin Mbak Wita ada pesan dulu buat teman-teman pendengar dari Sobat Cerita yang mungkin punya pengalaman sama atau relate ceritanya nih dengan Mbak Wita. Teman-teman Sobat Cerita, mudah-mudahan apa yang kita diceritakan antara kita berdua ini paling enggak ada yang bisa dipetik lah dari obrolan ini gitu ya Mbak Lia ya. Mungkin saya nggak akan berpesan atau apa, tapi rasanya teman-teman akan tahu apa sih yang teman-teman butuhkan untuk diri sebagai orang tua dan untuk anak kita. Dengan selalu mungkin kita juga harus lebih sering mendengarkan diri kita sendiri gitu ya, apa yang terbaik buat kita, buat anak kita. Karena kalau buat saya sih kembali lagi, suatu saat kita juga akan diminta pertanggungjawabannya oleh yang memberikan tanggung jawab kepada kita. Kita bisa lapor gitu dengan lapor Pak, dengan hati yang I'll do my best gitu. Walaupun kita nggak pernah tahu ya ukuran basic yang seperti apa, tapi saya sudah berusaha sedemikian rupa dan kita nggak akan kecewa gitu. Tidak ada satu momen pun yang tidak tercapture dengan CCTV Tuhan ya. Luar biasa. Luar biasa itu. Keren. Oke, sebelumnya aku ngucapin terima kasih dulu nih untuk narasumber aku yang keren hari ini, Ibu Wita. Nah, aku juga terima kasih buat para pendengar, sobat-sobat cerita yang pantengin terus episode-episode selanjutnya. Juga buat tim produksi Coba Cerita nih Mbak, ada Waldo, ada Mbak Lia, ada Mbak Hani yang selalu support aku dan mensponsori podcast ini. Nah, aku mau reminder sedikit nih untuk teman-teman di
Sobat Cerita, jangan lupa saksikan video-video Coba Cerita di channel YouTube Coba Cerita 177 atau bisa dengerin di Anchor atau di Noise. Ya kan ya Dok ya? Yoi, pokoknya tinggal dengerin aja tapi sayangnya. Nah, pastikan juga di subscribe atau di tekan like-nya atau di tekan loncengnya. Notifikasinya langsung muncul di HP Anda. Betul. Video ini disponsori oleh tim Coach 17, yakni sebuah komunitas personal konsultan yang memberikan jasa tes personality dan psikologi. Jika teman-teman atau sobat cerita membutuhkan jasa untuk hal tersebut, bisa langsung DM saya di IG Coba Cerita 177 atau nanti kontak saya langsung juga bisa di WhatsApp 0812 2177 0303. Nah, yuk kenali diri sebelum kita mengenal orang lain. Itu tagline-nya. Yes. Saya Lia Lubis undur diri, ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.